Pendahuluan buku Stalin Muda karya Simon Sebag Montefiore mengupas perjalanan awal kehidupan Joseph Stalin, yang kelak menjadi salah satu diktator paling berpengaruh dan brutal dalam sejarah. Buku ini mengajak pembaca menyelami masa kecil, lingkungan, dan pengalaman yang membentuk kepribadian serta gaya kepemimpinannya. Dengan menggali berbagai sumber sejarah, Montefiore menghadirkan potret yang lebih lengkap dan mendalam tentang Stalin sebelum ia mencapai puncak kekuasaan. Buku ini tidak hanya memberikan gambaran tentang sosok Stalin sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai individu yang kompleks dengan berbagai kontradiksi dalam kepribadiannya. Masa kecil Stalin dipenuhi dengan kemiskinan, penderitaan, dan kehilangan. Lahir di Gori, Georgia, pada tahun 1878, ia tumbuh dalam lingkungan yang keras dan penuh kekerasan. Ayahnya, seorang tukang sepatu yang sering mabuk dan kasar, kerap menyiksa Stalin kecil dan ibunya. Meski hidup dalam kondisi sulit, ibunya bertekad memberikan pendidikan yang baik bagi putranya, berharap ia menjadi seorang pendeta. Namun, Stalin lebih tertarik pada gagasan revolusioner daripada agama, yang akhirnya membawanya ke dunia politik yang berbahaya. Selain pengalaman masa kecilnya yang sulit, hubungan Stalin dengan orang-orang di sekitarnya juga turut membentuk karakternya. Ia memiliki hubungan yang kompleks dengan teman-temannya, seringkali menampilkan pesona dan kecerdikan yang memungkinkannya mendapatkan dukungan, tetapi juga menunjukkan sifat licik dan kejam dalam menjatuhkan lawannya. Mentor-mentor politiknya mengajarkan strategi pergerakan revolusi, yang kelak digunakannya untuk mendaki tangga kekuasaan di Partai Bolshevik. Sejak muda, Stalin menunjukkan ketertarikan pada dunia politik. Ia bergabung dengan gerakan Marxis dan menjadi aktivis yang aktif dalam berbagai aksi revolusioner. Ia terlibat dalam perampokan bank untuk mendanai pergerakan Bolshevik, mengorganisir pemogokan, dan melarikan diri dari penjara berkali-kali. Dengan kecerdikan serta kemampuannya dalam strategi dan manipulasi, ia berhasil naik ke posisi penting dalam partai. Buku ini juga menggambarkan bagaimana Stalin terlibat dalam revolusi Rusia tahun 1917, Perang Saudara, dan konsolidasi kekuasaan di Uni Soviet. Untuk mencapai tujuannya, ia tidak ragu menggunakan kekerasan, propaganda, dan penindasan terhadap lawan-lawan politiknya. Montefiore juga mengulas keyakinan ideologi Stalin, termasuk komitmennya terhadap Marxisme-Leninisme dan kebrutalannya dalam menekan perbedaan pendapat. Ia tidak segan menyingkirkan siapapun yang dianggap sebagai ancaman, termasuk rekan-rekan seperjuangannya. Pembersihan internal yang ia lakukan di Partai Komunis menjadi salah satu metode utama untuk memastikan kekuasaannya tidak tergoyahkan. Lenin, pendiri Uni Soviet dan pemimpin Revolusi Oktober, memiliki pengaruh besar terhadap Stalin. Lenin mengembangkan komunisme dalam bentuk Leninisme, yang mengutamakan kediktatoran proletariat dan sentralisasi kekuasaan. Stalin awalnya adalah seorang loyalis Lenin, tetapi hubungan mereka semakin tegang seiring waktu. Lenin mulai khawatir dengan sifat otoriter Stalin dan bahkan dalam surat wasiat politiknya, ia menyarankan agar Stalin disingkirkan dari posisi sekretaris jenderal partai. Namun, setelah Lenin meninggal pada tahun 1924, Stalin berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan mengalahkan saingan-saingannya, seperti Trotsky, Kamenev, dan Zinoviev. Stalin lalu mengembangkan komunisme dalam bentuk Stalinisme, yang lebih menitikberatkan pada kekuasaan absolut, industrialisasi paksa, dan penindasan politik. Kehidupan pribadinya pun menarik untuk dikaji. Pernikahan dan hubungannya dengan perempuan seringkali diwarnai oleh tragedi dan kesedihan. Istri pertamanya meninggal muda, yang disebut Stalin sendiri sebagai satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya. Hubungannya dengan anak-anaknya pun tidak selalu harmonis, diwarnai oleh ketidakpedulian dan disiplin yang keras. Stalin dikenal sebagai pemimpin yang mengendalikan negara dengan tangan besi. Ia menerapkan propaganda, sensor ketat, serta teror politik untuk mempertahankan kekuasaannya. Dampak kebijakannya terhadap ekonomi, masyarakat, dan budaya Uni Soviet sangat besar. Di satu sisi, industrialisasi dan kolektivisasi yang diterapkannya berhasil mengubah Uni Soviet menjadi kekuatan industri besar. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga menyebabkan kelaparan massal dan penderitaan bagi jutaan orang. Gulag, kamp kerja paksa yang diisi oleh tahanan politik dan rakyat biasa yang dianggap membangkang, menjadi simbol dari kekejaman rezimnya. Selain itu, buku ini mengulas peran Stalin dalam Perang Dunia II. Awalnya,
Stalin meremehkan ancaman Nazi Jerman dan bahkan menandatangani Fakta Molotov-Ribbentrop dengan Hitler. Namun, ketika Jerman melancarkan Operasi Barbarossa pada tahun 1941, Uni Soviet harus berjuang mati-matian untuk bertahan. Stalin kemudian dikenal sebagai pemimpin yang mampu menggerakkan rakyatnya dalam perang, tetapi juga melakukan kesalahan-kesalahan strategis yang menyebabkan banyak korban jiwa. Setelah perang berakhir, paranoia Stalin semakin meningkat. Ia semakin sering melakukan pembersihan politik dan menerapkan represi yang lebih brutal. Sebagai kesimpulan, buku Stalin Muda tidak hanya menggambarkan perjalanan hidup Stalin, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan kekuasaan, ideologi, dan sifat manusia. Buku ini menawarkan sudut pandang yang lebih mendalam dan berbeda dari narasi konvensional mengenai Stalin, dengan menyajikan fakta-fakta dari berbagai sumber sejarah. Montefiore menantang mitos dan stereotip yang selama ini melekat pada sosok Stalin, memperlihatkan sisi manusiawinya yang penuh kontradiksi, seorang pemimpin yang visioner tetapi juga kejam, seorang revolusioner yang memperjuangkan kesetaraan tetapi menindas rakyatnya sendiri. Dengan gaya penulisan yang menarik dan riset yang mendalam, buku ini menjadi bacaan berharga bagi siapa saja yang ingin memahami lebih jauh tentang salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah dunia. Melalui kisah hidup Stalin yang dipaparkan dengan detail, kita bisa belajar lebih banyak tentang bagaimana kekuasaan dapat membentuk dan menghancurkan seseorang, serta bagaimana sejarah terus memberikan pelajaran bagi generasi mendatang.